Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi Fuadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam Ismail Al-Jazari. Al-Jazari yang bernama lengkap Ba'di Al-Zaman Abu Al-Is Ibnu Ismail Ibnu Al-Razaz Al-Jazari. Lahir pada tahun 1136 Masehi dan wafat pada tahun 1206 Masehi di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat, Irak atau kawasan Kurdistan. Sekarang, semasa kecil ia mengikuti ayahnya mengabdi kepada Raja Urtuk di Diyarbakir dari 1174 sampai 1200 Masehi. Sejak masa kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kehebatan seperti ketekunannya di dalam melakukan kajian-kajian layaknya melakukan orang dewasa. Karena ketekunan dan kealimannya, maka ia kemudian memperoleh gelar The Father of Modern Engineering atau The Father of Robotics. Karena dasar-dasar teknik robotika sudah dirancangnya, banyak mengilhami para ilmuwan modern saat ini. Berbagai temuannya dalam bidang sains menginspirasi para ilmuwan modern. Donald Rauch dalam Studies in Medieval Islamic Technology menyebutkan, hingga zaman sekarang, modern ini tidak satupun dari suatu kebudayaan dapat menandingi lengkapnya ilmu rencang bangun dan mesin-mesin yang dibuat oleh Al-Jazari. Menurutnya, dalam tahun 1206, belum pernah ada seorang pun seperti Al-Jazari yang sudah mampu membuat jam gajah yang bekerja dengan tenaga air dan berat benda untuk menggerakkan secara otomatis sistem mekanis yang dalam interval tertentu akan memberikan suara simbal dan burung berkicau. Prinsip humanoid automation inilah yang mengilhami pengembangan robot masa sekarang. Kini replika jam gajah tersebut disusun kembali oleh London Science Museum sebagai bentuk penghargaan atas karya besar Al-Jazari. Karya monumental lain Al-Jazari ialah mesin pembakar, mesin krukas, mesin penyedot, mesin programan, mesin otomatisasi, dan termasuk mikroteknologi. Al-Jazari berjasa merancang ilmu mesin yang intinya untuk memanfaatkan tenaga air untuk menggantikan tenaga binatang. Di antara mesin yang dibuatnya diletakkan di Sungai Yazid di Damaskus yang mampu memasok kebutuhan air di rumah sakit yang berada di dekat sungai tersebut. Mesin lainnya menggunakan balok dan tenaga binatang. Balok digunakan secara naik turun oleh sebuah mekanisme yang membuat melibatkan gigi gerigi dan sebuah engkol. Inilah mesin pertama kali menggunakan engkol sebagai bagian dari sebuah engine. Di Eropa hal ini baru terjadi pada abad ke-15. Satu lagi mesin dibuatnya berupa mesin pompa yang digerakkan oleh air. Gerakan roda air yang ada di dalam mesin itu menggerakkan piston yang saling berhubungan. Silinder piston ini dihubungkan dengan pipa penyedot yang selanjutnya menyedot air dari sumber air dan membagikannya ke sistem distribusi air. Al-Jazari mewariskan jasa yang luar biasa bagi masyarakat Baghdad ketika itu dengan teknologi kincir airnya. Rintisan Al-Jazari ini menginspirasi teknologi hidrolik di kemudian hari di berbagai negara. Dari mana Al-Jazari belajar masih misteri. Yang pasti keuletan self-study dan self-research-nya yang perlu diapresiasi. Sayang sekali di dunia Islam tidak lagi bisa mencetak ilmuwan sekreatif Al-Jazari dan ilmuwan tersohor lainnya di abad pertengahan. Yang pasti ilmuwan muslim di abad pertengahan mendapatkan dukungan politik penuh dari penguasa abad pertengahan. Kelebihan lain dari Al-Jazari ialah kemampuannya untuk menuliskan ide dan karya-karyanya sehingga menjadi manuskrip yang amat berharga di dunia keilmuan.
Di antara karyanya Al-Jami Bain Al-Im wa Al-Mal Anafi Sinat Al-Hiyal, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device. Donald Routledge mencatat masih ada tidak kurang 50 buku karya Al-Jazari, baik dalam bentuk buku advance, buku manual, maupun buku-buku praktis. Dan yang tak kalah menariknya, seperti halnya ilmuwan lainnya di abad pertengahan, ia juga ahli dalam ilmu-ilmu agama seperti fikih. Keunikan ilmu Islam di abad pertengahan ternyata integritas keilmuan dan keagamannya yang tak terpisahkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang tokoh Islam Ismail Al-Jazari. Semisal ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.